Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Abiras dan kali ini kita akan ngebahas Realme 9 Pro Plus, HP kelas mid-range yang digadang-gadang bakal jadi HP terbaik di kelas mid-range. Bukan tanpa alasan, Realme 9 Pro Plus ini hadir dengan membawa fitur-fitur flagship seperti bagian kamera yang menggunakan sensor Sony IMX766 dan fitur iOS. Di mana fitur ini adanya hanya di HP kelas flagship 10 jutaan ke atas ya. Oke, kita sudah nyobain HP ini selama 1 minggu. Kita coba ngebuktiin klaim Realme dengan harga 5 jutaan dapat HP dengan fitur flagship. Oke, mari kita coba ngebahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Realme sebut untuk desainnya ini dengan sebutan desain like shift ya. Sesuai namanya, HP ini akan berubah warna dari biru ke merah ketika terkena sinar matahari. Sayangnya untuk desain like shift itu hanya tersedia untuk varian Sunrise Blue saja ya. Sedangkan yang kita bahas ini adalah varian Aurora Green. Untuk yang tipe Sunrise Blue memang lebih favorit, lebih laris kalau dibandingkan dengan Aurora Green. Mungkin orang-orang penasaran dengan desain like shift itu seperti apa sih, sebagus apa. Dan saya tidak mengerti kenapa fitur desain like shift ini hanya tersedia untuk varian Sunrise Blue saja. Padahal secara harga sama saja ya. Oke, dari segi desain, kesan yang saya tangkap, desain yang premium, tak hanya penampilannya, tapi dari segi material ini sudah menggunakan material dari kaca, baik di bagian belakang maupun bagian depan. Bagian flagship yang saya harap dari HP ini adalah ketahanan dari debu dan air, meskipun tidak tenggelam ya, minimal tahan terhadap cipratan air, seperti yang kita temui di HP Redmi Note 10 Pro, yang sudah mempunyai fitur ini. Kita belum sempat nyobain untuk ketahanan air dan debunya karena memang dari Realme memang tidak ada informasi bahwa Realme 9 Pro Plus ini tahan terhadap debu dan air. Kemudian kesan mewah juga saya dapat dari desain kamera yang besar dengan bingkai bulat yang agak mirip iPhone dengan frame kamera di bagian ini dibuat bening dan memberikan kesan yang premium. Kemudian untuk handlingnya, saya coba berasa pegang HP yang mahal memang. Terasa solid dan bagian belakang ini enak dipegangnya. Meskipun ini terbuat dari kaca, tapi tidak licin ya. Kita lihat, ini saya tidak pegang dan HP-nya tidak jatuh. Hanya saja untuk desain seperti ini biasanya akan timbul bekas sidik jari ya di sini. Meskipun nggak terlalu parah, tapi di sini sudah ada bekas sidik jari dan nggak terlalu parah menurut saya ini sudah lumayan. Kalau kita lihat seperti ini nggak terlalu kelihatan ya di kamera. Di bagian tepinya ini framenya flat. Jadi kalau digenggam masih enak sih, cuman untuk feel-nya tidak senyaman desain yang bulat di bagian tepinya. Sekarang memang desainnya lagi tren HP-HP lagi balik ke desain frame yang flat. Kotak di bagian tepinya, ini mungkin efek si iPhone yang balik ke desain frame yang flat ya. HP ini tergolong tipis ya, dengan ketebalan hanya 7,99 mm. Untuk bagian-bagian HP-nya sendiri, ini ada tombol volume di bagian kanan, kemudian di bagian bawah kita dapat menemukan lubang speaker, kemudian ada konektor USB Type-C. Di sini ada lubang mikrofon dan lubang audio jack 3,5 mm. Kemudian di sisi kiri, ini ada tombol volume, kemudian ini ada SIM card tray ya. Oh ya, untuk SIM card tray-nya ini hanya konfigurasi 2 SIM card ya, tanpa adanya tray untuk memori eksternal. Jadi kalau kalian pengen memori yang lebih lega, kalian bisa pilih opsi memori 256 GB dan ini bedanya sekitar 500.000 dibandingkan varian 128 GB di harga 5,5 jutaan ya. Dan di flash sale kemarin ini tidak didiskon ya. Yang didiskon hanya varian yang 128 GB. Oke, kita lanjut ke bagian layar.
Layarnya berukuran 64 in Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Sayang sekali untuk bagian layarnya ini bagian bawah masih tebal ya. Kalau kita lihat di sini ini tidak simetris ya antara atas dengan bawah. Di sini bagiannya lebih tebal jika dibandingkan dengan yang lain. Ya, balik lagi, ini bukan HP flagship ya. Ini HP 5 jutaan dan ini bukan sesuatu yang menjadi masalah menurut saya. Meskipun saya berharap desain HP ini lebih simetris akan lebih bagus ya. Oke, untuk tingkat kecerahannya mencapai 1000 nits dan saya coba pemakaian di siang hari, ini masih cukup nyaman ya. Layarnya ini sudah didukung refreshing rate 90 Hz dan ini cukup smooth untuk scrolling dan bermain game. Untuk fingerprintnya sudah tertanam di layar dan kita coba, ini cukup responsif dan pastinya akan lebih nyaman jika berada di layar dibandingkan di bagian tepi sini ya. Bagian fingerprint ini juga bisa digunakan untuk mengukur detak jantung. Hasilnya untuk sekedar tahu aja ya, jangan dijadikan rujukan. Untuk rujukan silakan memakai alat kesehatan langsung ya. Kemudian untuk kualitas getarnya ini sudah enak, serasa HP kelas flagship memang. Getarnya sudah enak, serasa getarnya HP flagship. Kemudian di Realme 9 Pro Plus ini untuk kualitas suaranya sudah stereo ya, dan sudah ada fitur Dolby Atmos dual speaker. Dan untuk sampel suaranya seperti ini. Selanjutnya ke bagian kamera. Untuk seri Realme 9 Plus mempunyai 3 konfigurasi kamera, yaitu kamera utama 50 megapiksel, kemudian kamera ultrawide 8 megapiksel, kemudian di sini ada kamera makro 2 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya ini sebesar 16 megapiksel. Untuk kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX7666. Sensor yang dipakai oleh HP-HP kelas flagship saat ini ya. Bagian utama yang paling diunggulkan oleh Realme, fitur flagship yang ada di HP mid-range. Sensor ini mempunyai ukuran 1/56 inch, lebih besar dibandingkan dengan seri Realme 8 Pro ya. Dengan sensor ini cahaya yang masuk diklaim 68% lebih banyak jika dibandingkan seri sebelumnya. Realme juga menghadirkan teknologi Pro Light Imaging sehingga untuk pengambilan gambar di kondisi low light menghasilkan gambar lebih terang, lebih tajam, dan lebih detail. Fitur flagship yang juga hadir di Realme 9 Pro Plus ini adalah fitur iOS. Dengan fitur ini pengambilan gambar akan lebih stabil. Kemudian fitur lain yang disematkan di HP Realme ini adalah teknologi AI Noise Reduction Engine 3.0. Dengan fitur ini diklaim Realme mampu mengurangi noise digital sekitar 30%. Untuk hasil kamera memang kondisinya bagus ya di kondisi low light. Memang paling bagus di kelas harga 5 jutaan yang pernah saya coba. Untuk kondisi yang tidak terlalu gelap sebenarnya mode auto sudah bagus ya. Mode malam bisa dipakai untuk kondisi yang memang benar-benar minim cahaya. Oke, ini hasilnya ya dari beberapa contoh video dan contoh gambar yang sudah kita coba. Ini diambil dengan rekaman video wide ya. Untuk kondisi minim cahaya seperti ini kondisinya. Ini diambil dengan kamera depan untuk kondisi relax seperti ini ya. Gimana? Terus.
Oke, kita akan cek kestabilan gambarnya dengan resolusi di 1080 kamera wide ya. Coba kita akan lari. Seperti ini. Oke, gimana? Cukup stabil. Ini kondisi backlight ya, ada matahari. Ya. Ini diambil dengan kondisi berlari ya, dan stabilisasinya lumayan bagus menurut saya. Nah, ini stabil dan keren untuk HP 5 jutaan ya. Oke, sekarang kita akan coba dengan kamera wide untuk resolusi 4K ya. Apakah stabil yang tadi? Ini kondisi berjalan seperti ini. Coba kita lari. Bagaimana menurut kalian untuk perekaman di kualitas 4K? Ini memang kurang stabil ya kalau kita dalam kondisi bergerak. Untuk kondisi perekaman dengan kamera depan seperti ini kondisinya di sore hari dan kondisi backlightnya seperti ini. Di belakang saya matahari ya, dan wajah saya masih kelihatan dengan jelas meskipun dalam kondisi backlight. Untuk HP 5 jutaan ini keren banget menurut saya. Untuk kualitas fotonya seperti ini ya, hasilnya lumayan bagus menurut saya. Dynamic steeringnya dapat. Kemudian kalian juga bisa aktifkan mode AI ya, meskipun nanti terlihat untuk warna dari tumbuhan dan rumput-rumput terlihat lebih over coloring ya menurut saya. Dan ini kondisi di backlight ya, ini kita fotonya menghadap matahari seperti ini. Dan untuk foto daun ini hampir mirip seperti aslinya, ini cukup bagus menurut saya. Ini diambil tanpa menggunakan mode AI ya, dan hasilnya memang cukup alami, ini sesuai gambar aslinya. Kemudian ini foto bokeh, ini juga udah cukup bagus banget. Kemudian di sini juga ada gambar untuk foto makro. Untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini saya harus nyoba beberapa kali ya. Kemudian ini gambar lain untuk kondisi low light. Hasilnya tidak bisa kita bedakan antara auto dan mode malam ya. Jadi kalau untuk kondisi yang tidak terlalu gelap, mungkin menggunakan auto saja udah cukup. Ini beberapa contoh dari fitur-fitur yang bisa kalian coba di kamera Realme 9 Pro Plus, dan ini bisa kalian temukan di fitur Street ya. Lumayan bagus hasilnya. Oke, lanjut ke bagian platform dan software. Untuk softwarenya ini sudah menggunakan Android versi terbaru, yaitu versi 12. Kemudian untuk UI-nya ini juga sudah menggunakan UI versi terbaru Realme UI 3.0 dengan tampilan yang hampir mirip dengan ColorOS 12 ya. Untuk prosesornya sendiri sudah menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 920 5G dengan clock speednya mencapai 2,5 GHz yang diklaim performanya 20% lebih kencang dibandingkan Dimensity 900. Untuk performanya saat dites dengan menggunakan Antutu versi V9, hasilnya di angka 476.918. Sedangkan dengan Geekbench 5 mencapai angka 2316 untuk multi-core score, sedangkan untuk single core di angka 815. Untuk main game ringan seperti Mobile Legends ini sudah oke banget, sudah pasti rata kanan ya. Untuk game yang agak berat seperti PUBG, kita juga mendapatkan kualitas grafiknya di HDR dan frame rate ultra.
Saat bermain game PUBG sekitar 20 menitan suhunya aman-aman saja, tidak panas. Mungkin harus lebih lama mungkin mainnya ya. Di Realme 9 Pro Plus ini ada teknologi Vapor Changer Cooling System yang mampu mengurangi panas 10 derajat Celcius, dan ini kondisi di lab mereka ya. Untuk kondisi aktual mungkin bisa berbeda hasilnya. Untuk memorinya ini ada dua pilihan ya. Untuk harga 5 jutaan kita dapat RAM 8 GB dan internal memori 128 GB, dan tidak bisa di expanded lagi ya. Hanya mentok di 108 GB saja. Untuk kapasitas memori yang lebih besar kita bisa milih varian kedua, yaitu varian RAM-nya 8 GB dengan memori internal 256 GB, dan ini harganya beda sekitar 500.000, yaitu Rp5.500.000. Kemudian untuk baterainya mempunyai kapasitas 4500 mAh dengan kecepatan pengisian 60 Watt Super Drag. Dari hasil pengetesan, baterai terisi dari 68% ke 100% butuh waktu 23 menit atau kira-kira 30 menitan untuk terisi 50% ya. Ini agak berbeda dengan klaim Realme. Realme mengatakan 15 menit sudah terisi 50%. Tentunya ini pengetesan di lab mereka ya. Aktualnya bisa berbeda-beda. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang punya pengalaman yang berbeda ya. Oke guys, kesimpulannya Realme 9 Pro Plus dengan fitur-fitur unggulannya untuk harga 5 jutaan menurut saya ini sudah oke banget ya, recommended menurut saya. Dari segi layar sudah Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, kemudian kualitas kamera yang terbaik menurut saya untuk saat ini di kelas mid-range. Meskipun sekali lagi memang gak sebagus kamera HP flagship yang harganya 10 jutaan ke atas. Lalu prosesor yang kencang serta pengisian daya yang tergolong cepat juga menjadi salah satu rekomendasi lain dari HP ini. So di kelas mid-range Realme 9 Pro terbaik untuk saat ini ya. Kita tinggal tunggu dari vendor lain untuk menghadirkan HP yang lebih bagus dari Realme 9 Pro Plus. Harapannya begitu ya, agar kompetisi semakin seru. Oke guys, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terkini di channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.